Pengurangan dana transfer ke daerah TKD yang cukup signifikan pada tahun 2026 ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Namun di tengah tekanan efisiensi anggaran, pemerintah daerah justru diminta untuk tidak kehilangan akal dan semangat berinovasi. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Umar Kadri menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar lebih jeli dan cermat dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan besar swasta PBS, khususnya melalui pemanfaatan dana corporate social responsibility maupun sumber pendanaan sah lainnya. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Herman, wartawan Tribun Kalteng, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Berikut keterangan selengkapnya. Ya baik, benar sekali bahwa pengurangan dana transfer daerah atau TKD yang cukup signifikan pada tahun 2026 ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mana di tengah tekanan efisiensi anggaran, pemerintah daerah justru diminta untuk tidak kehilangan akal dan semangat berinovasi, yang mana hal tersebut dikatakan oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Umar Kadri, yang mana dirinya menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD agar lebih jeli dan cermat dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan besar swasta atau PBS, khususnya melalui pemanfaatan dana corporate social responsibility atau CSR maupun sumber pendanaan sah lainnya. Dan menurutnya di tengah keterbatasan anggaran, pihaknya tidak boleh berhenti berinovasi, dan kerjasama pihak swasta adalah solusi strategis program pembangunan tetap jalan. Dan dirinya juga mengungkapkan Kabupaten Kota Waringin Timur pada tahun 2026 ini harus menghadapi pemangkasan dana TKD hingga mencapai 380 miliar, dan kondisi ini secara langsung berdampak pada berbagai program pembangunan yang selama ini sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dan menurutnya juga sinergi antara pemerintah daerah dan juga sektor swasta menjadi kunci untuk menutup celah pembiayaan tersebut. Dan Umar juga menekankan pemanfaatan dana CSR tidak hanya soal mencari tambahan anggaran, tetapi juga membuka peluang masuknya keahlian teknologi serta sumber daya lainnya yang memiliki perusahaan swasta. Dengan begitu, kualitas dan jangkauan program pembangunan dapat tetap terjaga meski anggaran terbatas. Dirinya juga memberi contoh soal keberhasilan. Umar menyoroti kolaborasi antara Dinas Perikanan Kotim dengan Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia atau GPPI. Melalui perjanjian kerjasama atau PKS, sektor perikanan mampu menyerap dana CSR untuk program pengembangan tanpa terbebani kas daerah. Namun demikian, ia menyayangkan masih banyak OPD yang belum memahami secara utuh skema pendanaan CSR melalui GPPI ini. Dan menurutnya potensi dana yang bisa dimanfaatkan cukup besar dan dapat menjangkau berbagai sektor pembangunan. Dan Umar juga menjelaskan Bupati Kota Waringin Timur Ali Nur telah mendatangi Memorandum of Understanding atau MOU sebagai payung hukum kerjasama antara pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Dengan MOU tersebut, OPD maupun kecamatan memiliki dasar kuat untuk menjalin kerjasama teknis secara langsung, dan dirinya juga berharap keberhasilan Dinas Perikanan dapat menjadi inspirasi bagi OPD lainnya. Baik Tribunas dan juga teman-teman yang ada di studio, saya Herman Antonius Saputra, pewarta dari tribunkalteng.com, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.